Shalom, Sampurasun, Sobat Sarungpun dimanapun kalian berada. Video kali ini akan membahas mengenai otoritas orang percaya gitu ya. Karena saya sering mendengar gitu ya, terutama di gereja-gereja karismatik, mungkin kalian juga yang gereja di sana pasti sering mendengar hal ini begitu. Ketika ada pendeta atau hamba Tuhan atau siapapun itu gitu ya bilang begini, dalam nama Yesus aku perintahkan ya supaya malaikat-malaikat surgawi menjaga, melindungi ya kan, ataupun memerangi iblis-iblis, memerangi kuasa-kuasa jahat ya gitu ya. Nah, sebenarnya apakah pernyataan semacam ini itu alkitabiah atau bisa diterima secara teologis begitu ya? Ya, mungkin saya paham bahwa ada orang-orang yang akan bilang begini, kamu nggak belajar angelologi gitu ya, atau kamu belum belajar tuh mengenai fungsi-fungsi malaikat, tugas-tugasnya gitu ya, mengenai pengenalan-pengenalan gitu ya, pelayanan malaikat dan sebagainya macamnya begitu. Nah, tetapi satu hal gitu ya, saya tidak terlalu penting dengan hal-hal itu gitu. Karena yang mau dibahas di sini bukan malaikatnya gitu ya, bukan pengetahuan mengenai malaikatnya. Saya setuju bahwa pengetahuan mengenai malaikat itu bagus gitu ya. Maksudnya itu juga perlu dipelajari, tetapi di sini kita belajar tentang otoritas orang percaya. Apakah sejauh itu orang percaya bisa memerintah para malaikat? Ya. Apakah orang Kristen atau kita katakan orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus itu bisa berotoritas, berkuasa, punya kuasa untuk memerintahkan para malaikat surgawi gitu ya, untuk menjaga dia atau untuk melindungi dia dan segala macamnya gitu. Nah, Sobat Sarung pun, kalau saya ditanya secara pribadi, maka jawaban saya yang sesuai dengan sabda Allah adalah tidak bisa atau tidak punya hak, tidak ada hak atau tidak ada otoritas manusia, orang percaya sekalipun, orang yang berada di dalam kekudusan Kristus sekalipun untuk memerintah malaikat. Ya, kenapa? Poin pertama, kita perhatikan secara yang sederhana dulu gitu ya. Kalau kita pakai kalimat atau frasa saya perintahkan atau saya memerintah, saya asumsikan ini artinya sedang memerintah dalam artian tujuannya untuk menggenapi atau menjalankan misi Allah di dunia gitu ya. Artinya kalau berkaitan dengan misi Allah, saya percaya ini sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana dulu tapi ya, karena kehendak Allah ada dua, ada kehendak Allah secara global gitu ya. Lalu yang kedua ada kehendak Allah yang saya percaya spesifik. Nah, untuk kehendak Allah yang major atau global, saya percaya bahwa ketika kita bilang saya perintahkan malaikat surgawi di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya untuk menjaga gereja, artinya ini sama dengan saya perintahkan para malaikat untuk menjalankan misi Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu saja ada kata-kata itu gitu ya, karena itu kata-kata saktinya gitu ya. Tetapi apakah ini artinya para malaikat surgawi itu paten atau harus atau pasti menjalankan perintah yang kita berikan gitu ya? Nah, menurut saya tidak gitu ya. Karena apa? Karena ingat tadi ada namanya kehendak Allah secara spesifik ya. Belum tentu Allah menggunakan para malaikatnya sesuai dengan apa maunya kita, apa perintahnya kita, yaitu untuk menjaga gereja saat itu, saat kita perintahkan. Apakah Allah tidak bisa menggunakan yang lain? Allah menggunakan manusia sesama kita, Allah menggunakan ciptaannya, Allah menggunakan, bahkan Allah turun tangan sendiri, apakah tidak bisa? Ya kan bisa, gitu ya. Nah, yang kedua, nanti kita akan bahas juga ini mengenai dasar Alkitabnya. Saya tidak pernah temukan satupun ayat di Alkitab yang berisi tentang bahwa manusia, terkhusus orang percaya di dalam Tuhan Yesus sekalipun, atau anak Allah, gitu ya, anak-anak kerajaan Allah itu bisa memerintah para malaikat. Gitu ya, sekalipun itu dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada ayat yang saya temukan ya. Saya sudah bolak-balik baca Alkitab, tidak ada. Nah, adapun pendapat yang mengatakan orang percaya itu punya otoritas, punya kuasa ya. Contohnya di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 gitu ya, kalau saya tidak salah, di situ berkaitan dengan ketika Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan, atau bahkan dikatakan lagi bahwa kamu akan melakukan bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan.
Begitu ya kira-kira ayatnya. Nah, apakah ayat ini berbicara tentang bahwa kita orang percaya itu benar-benar bisa memerintah malaikat? Kita perhatikan konteks satu pasal ini ya, Yohanes 14 ini. Ini bicara tentang, kalau kita baca di bawahnya itu bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa mintalah di dalam namaku. Nah, katakan di sana ada kata minta. Ya, apakah minta itu berarti sama dengan kita punya mau perintah atau kita punya kuasa untuk memerintahkan? Tentu saja ini berbeda. Ya, otoritas atau kuasa itu di dalam bahasa Yunani disebut exousia. Ya, artinya ini kita punya kuasa, kehendak menentukan, ya, kemerdekaan, kebebasan untuk menentukan. Itu exousia, gitu ya. Nah, inilah kata yang digunakan untuk mengatakan bahwa kita itu punya kuasa, ya. Berkali-kali banyak di Injil menggunakan kata ini, gitu ya, exousia. Nah, contohnya apa? Ketika dikatakan dalam firman Tuhan, kita bisa mengusir roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Nah, itu bisa, kita punya kuasa, ya. Kenapa? Itu pun dengan catatan Yesus sudah merestui hal itu, gitu ya. Yesus sudah merestui. Buktinya apa di dalam Lukas? Ya, ketika Yesus mengutus para muridnya, Yesus sudah merestui hal itu. Yesus memberikan otoritasnya kepada para murid terlebih dahulu, sehingga para murid itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengadakan mujizat, karena Yesus sudah memberikan otoritas itu secara langsung, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus pernah, gitu ya, Sobat Shalom pun, memberikan otoritas atau merestui para muridnya, kita termasuk, untuk memerintahkan para malaikat surgawi turun menjaga, sekalipun dalam nama Dia, ya? Apakah Yesus pernah mengajarkan itu secara teori kepada para muridnya atau secara praktek? Saya temukan bahkan Yesus tidak pernah melibatkan para malaikat. Bahkan Yesus sendiri loh ya, anak Allah, itu tidak pernah, ya kan, meminta agar malaikat turun menjaga Dia. Malaikat turun menjaga para muridnya, enggak. Katakan Tuhan Yesus, kalau kita lihat, selama aku ada di dunia, akulah terang dunia. Nah, artinya Yesus mengatakan bahwa akulah yang akan menjaga kalian, gitu kan. Ketika di Taman Getsemani, ya kan, ketika ada orang-orang Romawi, Yesus katakan, apakah aku tidak sanggup untuk meminta kepada Bapa? Meminta loh, itu Yesus saja masih katakan kata minta kepada Bapa. Dia tidak bilang, apakah aku tidak sanggup untuk memerintahkan para malaikat? Kan nggak ngomong gitu, dia minta sama Bapaknya, ya kan. Itu pun Yesus nggak lakukan, ya kan. Justru Yesus yang menjadi pelindung, penjaga untuk murid-muridnya. Di sini kita poinnya loh. Berarti artinya apa? Yesus itu enough, cukup. Dalam nama Yesus, pribadi yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Ya, terlepas apakah kita bisa perintahkan malaikat orang percaya atau tidak bisa, bagi saya itu tidak penting. Ya, karena yang penting selama Yesus yang punya kerja, itulah yang penting. Gitu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, kita bisa lihat bahwa tadi kan exousia artinya kuasa. Di ayat ini Yohanes 14 ayat 12-14 kita baca. Di situ malah dikatakan ada kata mintalah. Ya, dalam namaku, minta aiteo dalam bahasa Yunani artinya memohon, beg, ya, beg, memohon. Kemudian juga artinya dia sadar bahwa dia tidak mampu, makanya dia minta sampai dia memohon, ya. Nah, ini tentu berbeda dengan arti perintah tadi, ya kan. Kalau perintah artinya kita sudah punya otoritas kuasa, tapi kalau memohon, meminta, kita sadar bahwa kita ini tidak bisa kalau bukan tanpa Dia, tanpa Yesus. Ya kan, Yesus tidak bilang situ memerintahkan tapi meminta. Ya kan, aiteo itu mintalah. Ya kan? Contohnya apa? Mintalah kepada Bapamu di sorga, minta ikan, ya kan? Minta Roh Kudus, minta makanan. Pasti Bapamu di surga akan memberikan, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus saja yang tidak pernah, ya kan, meminta kepada Bapaknya untuk menurunkan para malaikat membantu Dia atau bahkan melindungi para muridnya, bisakah kita perintahkan? Itu pertanyaannya.
Saya rasa tidak bisa, karena Yesus sendiri bahkan menolak untuk memerintahkan para malaikat. Sekalipun dia sebenarnya bisa loh ya minta sama Bapaknya di surga. Nah, kalau Yesus saja gitu ya tidak pernah mempraktekkan bagaimana sih caranya memerintahkan malaikat gitu ya. Jangan memerintahkan, meminta Bapaknya supaya datang malaikat saja. Yesus tidak pernah mempraktekkan itu di depan para murid-muridnya. Sekarang bagaimana caranya para murid tahu bahwa mereka itu punya otoritas loh untuk memerintahkan malaikat? Gimana? Karena kan kata Yesus, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah aku lakukan. Artinya, yang pernah Yesus lakukan lah di dunia, sama dia ada di dunia gitu ya. Bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Nah, apakah perbuatan-perbuatan yang lebih besar ini artinya karena Yesus belum pernah memerintahkan malaikat lalu kita bisa melakukan itu gitu ya? Kalau kita paksakan frasa ini gitu ya, anggaplah misalkan berarti perbuatan-perbuatan besar itu kita bisa perintahkan malaikat di surga untuk melindungi kita. Maka harusnya ya kita juga bisa dong bilang gini, ya kan? Dalam nama Yesus, saya bernubuat, saya minta nubuat sama Tuhan, gitu ya, bahwa saya tahu sebentar lagi atau bahkan besok nih ya, besok nih kiamat akan datang, Yesus akan datang. Dalam nama Yesus. Dia bernubuat. Yesus belum pernah melakukan itu. Bahkan Yesus ketika dia di dunia, dia menolak untuk dia tahu, ya kan? Dia merendahkan dirinya untuk dia tahu kapan hari Tuhan datang. Itu kan jelas, ya kan? Bahkan Yesus tidak pernah melakukan itu ketika dia di dunia, ya kan? Yang adalah Tuhan. Apakah artinya para muridnya termasuk kita bisa melakukan itu? Hanya mentang-mentang kita ini adalah anak Allah, anak Tuhan. Kita mentang-mentang dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu bahwa besok adalah hari kiamat, jam segini, detik segini. Itu perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang pernah Yesus lakukan, ya kan? Nah, hati-hati ya Sobat Shalom. Artinya ada beberapa ya hal, ada beberapa perbuatan yang bahkan anak-anak Allah seperti kita itu tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, ya kan? Nah, termasuk memerintahkan para malaikat. Saya percaya itu bukan otoritas kita, itu otoritas yang di atas. Artinya, kita tidak bisa perintahkan. Yang kita bisa adalah minta kepada Bapa atau minta kepada Yesus. Itu baru tepat. Nah, tadi saya bilang bahwa tidak ada dasar Alkitabnya. Ya, kita back to Old Testament atau Perjanjian Lama. Bilangan 20 ayat 16, ketika itu Musa berkata seperti ini. Bangsa Israel, ini Musa menyaksikannya. Bangsa Israel ketika itu memohon kepada Tuhan, berseru, berteriak kepada Tuhan, ya. Baru kemudian malaikat datang menolong, dikatakan di situ. Artinya apa? Yang dilakukan bangsa Israel ketika itu minta sama Allah Israel, ya kan? Baru datang pertolongan dari malaikat. Bukan mereka perintahkan malaikatnya, ya kan? Sekalipun dalam nama Elohim, ya kan? Hashem atau Yahweh, yang bukan seperti itu, tapi mereka langsung minta sama sumbernya, yaitu Allah, minta pertolongan. Masalah Tuhan yang akan tentukan caranya bagaimana, itu kehendak Dia, itu kita tidak bisa campur tangan, ya kan? Bahkan di dalam Perjanjian Baru kita tahu ketika Petrus, ya kalau saya tidak salah, ketika dia dibelenggu di penjara, kemudian ada orang-orang yang mendoakan dia gitu ya, saya percaya bahwa Tuhanlah yang menolong lewat malaikat gitu. Jadi ucapan aku perintahkan para malaikat untuk menjaga dalam nama Yesus gitu ya, untuk menjaga gereja, untuk menjaga rumah, menjaga keluargaku, menjaga aku pribadi, itu menurut saya adalah kalimat yang cenderung egois, atau juga karena kebiasaan yang salah, ya kan? Karena melihat, waduh, puitis, ya kan bahasanya. Tetapi menurut saya itu tidak alkitabiah, ya. Nah, saya kasih analogi seperti ini. Saya bisa nih ya, sebagai seorang yang kaya, yang punya asisten rumah tangga, katakan begitu, sebagai anak seorang ayah, ya kan, saya bisa perintahkan begini, belikan makanan untuk saya yang lagi lapar ini kepada asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga itu paham bahwa saya ini adalah anak majikan dia, maka dia akan lakukan itu, ya kan? Nah, tapi
Bisa saja kan, bapak saya atau ayah saya sebenarnya dalam hatinya itu pengen saya itu hidup mandiri, sekalipun ada asisten rumah tangganya. Ya kan? Bisa saja ayah saya itu lebih senang kalau saya mandiri. Jadi artinya bapak saya lebih senang kalau saya sendiri yang bertindak tanpa harus perintahkan asisten rumah tangga. Ya kan? Nah, coba bandingkan dengan seperti ini. Pah, ya, saya minta si Inem supaya belikan makanan. Nah, ini kan kita ngomong sama bapak kita dulu, ya kan? Bapak kita akan bilang mungkin, oh iya, atau bapak kita akan bilang jangan, atau mungkin bilang pakai cara yang lain, ya kan? Nah, begitu juga ketika kita bilang dalam nama Yesus aku perintahkan para malaikat. Nah, di sini, ya kan? Allah bisa saja dia memang benar-benar kirim malaikatnya, atau bisa dia gunakan yang lain, manusia, hewan, angin, alam semesta, atau bahkan dirinya sendiri, ya kan? Roh Kudus, kuasanya yang tidak terbatas ini bisa menolong kita, ya kan? Nah, semua itu berdasarkan kehendak Dia, ya, kehendak Tuhan Yesus, ya kan? Tapi dia berjanji tadi Yohanes 14 ayat 14. Kalau kamu minta dalam nama aku, apapun yang kamu minta, itu pasti akan dikerjakan, dilakukan, ya kan? Yaitu janji Tuhan. Kalau kita minta, mungkin ada yang bilang gini, wah kelamaan, gitu ya. Kelamaan, ini udah ngedesak gitu. Situasinya udah mendesak, ya kan? Karena itu ngapain kita bernego lagi dengan ayah kita, dengan Yesus? Ngapain kita bernego lagi? Ngapain kita minta-minta tunggu jawaban Tuhan? Saya ketawa gitu ya. Apakah Tuhan kita itu tidak bisa mengabulkan permintaan kita bahkan sebelum kita minta sama Dia? Kan banyak, kan ada ayatnya. Bahkan sebelum kita minta, Bapak sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebelum kita minta, Tuhan tolong kirimkan malaikat. Apakah Tuhan tidak bisa langsung kirimkan malaikat ya, tanpa harus kita perintah dalam nama Yesus? Ya kan bisa, ya kan? Nah, jadi marilah kita perkatakan sesuatu itu dengan sesuai kebenaran firman Tuhan atau sabda Allah. Ya, tidak usah kita tambah-tambahkan dengan perkataan-perkataan manusia yang bisa salah. Jangan karena kita lihat pemimpinnya, wah dia seakan-akan sudah pengalaman, terlihat rohani banget, ya kan? Lalu dia berkata-kata dengan puitis, begitu ya. Dan kita cerna masuk akal juga sih, gitu ya. Kita ini anak-anak Allah, punya otoritas, punya kuasa. Tapi kita tidak baca firman Tuhan. Oke? Kiranya ini boleh memberkati kita. Salam toleransi, sampurasun, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.